Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga pertemuan kita di bulan suci ini membawa kenikmatan tersendiri, yakni kualitas ibadah kita, kesempurnaan di dalam ibadah. Ada salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak asing pada telinga kita semua. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu ila min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmi yanfa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu. Bahwa ketika anak Adam sudah meninggal, maka semua amal akan putus kecuali tiga. Yang pertama, shadaqah jariyah. Dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Sehingga ada ulama kita, Syekh Wahbah Al-Juwaili, memberikan garis bawah kepada kalimat yang ketiga, yaitu tentang anak yang soleh. Di dalam kitabnya Akhlaqul Muslimin Alaqatul bil Mujtama, beliau memberikan uraian singkat bahwa anak yang soleh memberikan gambaran terhadap akhlak yang mulia baginda Rasul untuk kita semua, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Di dalam redaksi kitabnya, beliau memberikan pencerahan singkat kepada kita semua bahwa segala amal itu memiliki keistimewaan tersendiri, akan tetapi ada salah satu amal yang paling utama yang dilakukan oleh umat baginda Rasul, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Nabi sendiri pernah mengajarkan kepada kita, berbakti kedua orang tua, berbakti terhadap kedua orang tua itu memiliki tingkat yang kedua setelah melakukan sholat 5 waktu. Kata para sahabat, ada salah satu sahabat bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, amal apa yang paling disukai oleh Allah?" Maka Kanjeng Rasul menjawab, "As-sholatu li waktuha," yaitu sholat tepat pada waktunya. Lantas sahabat bertanya lagi, apalagi setelah sholat, setelah 5 waktu? Yakni birrul walidaini, itu berbakti kepada kedua orang tua. Lantas sahabat bertanya kepada lagi, setelah kita melakukan sholat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, lalu apalagi ya Rasulullah? Maka jawaban beliau, bijihad fi sabilillah. Inilah pentingnya kita. Bagaimana kita hidup di dunia ini kalau kita bisa menggambarkan perjuangan Rasulullah, mengajarkan kesempurnaan akhlak beliau, bahwa kita itu dituntut untuk melakukan kebaktian kepada kedua orang tua kita. Salah satunya ada di dalam kitab Akhlaqul Muslimin ala Qutibil Mujtama. Datang seorang laki-laki kepada baginda Rasul. Lalu sang laki-laki bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk melakukan jihad." Lalu Rasul bertanya kepada sang pemuda, "Hai pemuda, apakah kamu memiliki kedua orang tua yang masih hidup?" Jawab si pemuda itu, "Ada ya Rasul." Maka dari itu, kamu gak usah jihad di jalan Allah, tapi cukup kamu menghadap kedua orang tuamu. Mintalah ampun kepadanya, melayanilah kepada mereka, hormatilah mereka, muliakanlah mereka, maka pahalamu seperti pahala orang yang jihad fisabilillah. Yang kedua, ada salah satu kisah. Datang lagi seorang laki-laki menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin berjihad, akan tetapi aku tidak bisa melakukannya." Lalu Rasul menjawab, "Ya pemuda, kalau seperti itu, yang jadi pertanyaan kepadaku adalah, untukmu, apakah kamu memiliki kedua orang tua yang masih hidup atau salah satunya?" "Ya Rasulullah, ayahku sudah tiada, tetapi ibuku masih ada." Maka apa kata baginda Rasul? "Menghadaplah kepada Allah, berlututlah kepadanya, dan mintalah ampun untuknya, muliakanlah kepada kedua orang tuanya, niscaya pahalamu seperti pahala orang yang jihad dan pahala yang haji." Permisa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua
Syekh Wahbah Al-Juhaili memberikan komentar sedikit tentang bagaimana andaikan orang tua itu masih hidup, akan tetapi bagaimana ketika orang tua itu sudah tiada? Apakah kita masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan untuk mereka? Ini harus kita pahami. Seperti hadis yang pertama diungkapkan, bahwa anak yang soleh itu senantiasa mendoakan untuk kedua orang tuanya. Yang pertama, ada salah satu sahabat ketika berkumpul dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang seorang pemuda menghadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, orang tuaku sudah tiada. Apakah masih ada ruang untuk saya untuk berbakti kepadanya? Jawab beliau, ada. Lalu pemuda itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ketika orang tuaku sudah meninggal, amalan apa yang harus saya lakukan untuk kedua orang tuaku yang sudah tiada? Kata baginda Rasul, doakanlah selalu, minta ampunlah kepada Allah untuknya, menjalin silaturahmi kepada kedua orang tua yang sudah tiada melalui ziarah ataupun melalui kerabat-kerabat orang tua yang masih ada. Ini penting bagi kita, bahwa memahami konsep di dalam agama Islam tentu memiliki nilai tersendiri. Kita melakukan amaliyah tidak hanya sebatas ketika orang itu masih hidup, akan tetapi ketika orang tua kita sudah tiada, maka masih ada jalan, berbagai jalan, pintu ruang untuk melakukan amal kebaikan kepadanya. Kenapa demikian? Coba kita bayangkan, begitu hebatnya orang tua kita di saat ibu kita mengandung, melahirkan, merawat, menyusui, mendidik kita, itu adalah nilai yang tidak bisa dibalas oleh kita untuknya. Maka dari itu, sungguh sangat disayangkan ketika ada seorang anak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyakiti orang tua. Bahkan Syekh Wahbah Al-Juhaili memberikan di dalam kitabnya, ketika kita berbakti kepada orang tua, maka pintu surga akan dibuka untuknya. Yang kedua, kenapa ketika seorang anak itu setelah melakukan pernikahan secara sah di dalam rumah tangganya, tidak memiliki rizki yang begitu sempurna, sulit melakukan ibadah di hadapan Allah, bahkan untuk taat kepada Allah itu sungguh luar biasa sulitnya. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah adalah tidak ada kebaktian kita, atau kita tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebanyak kisah-kisah yang bisa memberikan motivasi kepada kita agar kita senantiasa istiqomah menjalankan amal ibadah kita dengan baik untuk berbakti kita kepada orang tua. Di dalam kitab Bustanul Arifin disebutkan bahwa Al-Imam An-Nawawi telah memberikan sedikit al-kisah mengenai bagaimana Nabi Musa ketika berhadapan dengan Allah, lalu Nabi Musa bertanya kepadanya, ya Allah, siapa di surga nanti yang akan mendampingi aku di selamanya? Lalu Allah memberikan jawaban kepada Nabi Musa. Allah memberikan ciri-cirinya seperti ini, dia orangnya seperti ini, tinggal di tempat itu. Setelah singkat cerita, ketika Nabi Musa melakukan dialog dengan Allah tentang ingin mencari siapa sosok yang akan menjadi kekasihnya di surga nanti, lalu Nabi Musa pergi melalui perjalanan panjang, mengelilingi kota Mesir, mencari seorang pemuda yang Allah ceritakan kepadanya. Maka dari itu, tiba-tiba Nabi Musa kelelahan, entah kemana dia harus pergi menemui seorang pemuda yang diceritakan oleh Allah. Lalu Nabi Musa singgah kepada salah satu rumah. Beliau mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika Nabi Musa sudah berhadapan kepada tuan rumah, sang pemilik rumah memberikan ruang kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa disuruh masuk ke dalam ruangnya. Sang pemuda bertanya, ya Nabi Allah, tunggu sebentar. Saya ada sesuatu yang harus saya tunaikan. Apa kata Nabi Musa? Ya silakan. Tiba-tiba, tidak lama kemudian, pemuda ini masuk ke dalam kamar. Keluar dari kamar, sang pemuda membawa satu ekor babi jantan. Akhirnya Nabi Musa kaget. Apakah benar pemuda yang disebutkan Allah ini menjadi kekasihku, tetapi dia malah menggendong seekor babi jantan untuk keluar? Sang pemuda dari kamar keluar,
membawa seekor babi jantan di hadapan Nabi Musa. Nabi Musa kaget karena Nabi Musa belum tahu apa sama sekali. Masuk ke dalam kamar mandi. Seorang pemuda balik lagi ke kamar. Dia menggendong babi betina yang agak kecil. Lalu Nabi Musa berkata di dalam hatinya, apakah benar? Masa iya seorang kekasih yang akan menemani saya di surga seperti ini? Lalu setelah pemuda itu menggendong babi betina yang kedua, duduklah seorang pemuda itu, minta izin kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Allah, izinkan aku untuk memandikan babi-babi itu. Lalu apa kata Nabi Musa? Ya pemuda, silakan. Setelah pemuda itu mendapatkan izin dari Nabi Musa untuk mengurusi babi-babi tersebut, sehingga agak lama kemudian babi yang tadi digendong oleh sang pemuda, babi jantan, dikeluarkan dari kamar mandi, dimasukkan ke dalam kamar. Pemuda itu keluar lagi, mengambil babi betina yang ada di dalam kamar mandi, menggendong di hadapan Nabi Musa, dimasukkan ke dalam kamar. Setelah selesai, akhirnya sang pemuda itu memberikan kesempatan kepada Nabi Musa untuk berbicara. Ya sang pemuda, kenapa engkau melakukan seperti itu? Bahwa di dalam ajaran agamaku tidak diperbolehkan orang itu mengurusi seekor babi. Lantas apa jawabannya? Ya Nabi Allah, bahwa engkau apa yang kau lihat adalah benar, itu adalah seekor babi. Akan tetapi, perlu engkau tahu bahwa pertama saya menggendong babi jantan, dan yang kedua saya menggendong babi betina, itu adalah kedua orang tuaku. Lantas apa kata Nabi Musa? Apakah benar itu ada orang tuamu sehingga menjadi seekor babi? Dijawab oleh sang pemuda, ya benar Nabi Allah, bahwa orang tuaku dulu, mereka adalah orang yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjalankan agamamu, tidak nurut menjalankan perintah-perintahmu. Orang tuaku benar durhaka kepada Tuhanku, akan tetapi aku sebagai anaknya tidak ada batasan-batasan untuk berbakti kepadanya. Sehingga turun firman Allah kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa, itulah yang akan menemanimu menemanimu di surga nanti. Bukan karena orang tuanya, akan tetapi karena kebaktian seorang anak kepada orang tuanya. Walaupun kita sebagai anak, akan tetapi dia merupakan anak yang paling mulia karena senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang tua kita sudah tiada, lantas apakah harus ada jalan agar senantiasa hubungannya terjaga dengan baik? Sahabat Ibnu Abdullah bin Umar telah memberikan pengajaran kepada kita. Suatu ketika, sahabat Abdullah bin Umar berjalan di tengah-tengah gurun pasir. Tiba-tiba ada orang pedalaman suku Badui Arab. Lalu suku Badui Arab ini menyambut kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Sedemikian senangnya kedatangan seorang Abdullah bin Umar, sehingga teman-teman sahabat Abdullah bin Umar merasa heran. Loh, kenapa Abdullah bin Umar segitu menghormatinya kepada orang Badui ini? Lalu apa jawaban Abdullah bin Umar? Wahai sahabatku, bahwa orang yang tadi menyambutku di padang gurun pasir tadi, itu adalah sahabat ayahku. Karena disitulah baginda Rasul mengajarkan kepada kita, ketika orang tua kita sudah tiada, kita bisa menjalin hubungan keluarga, menjalin silaturahmi kepada mereka yang masih ada ikatannya, baik itu ikatan darah maupun sahabatnya. Dan yang terakhir, ini adalah kisah yang tentunya sebagai penutup pada materi ini, merupakan salah satu kebaktian kita kepada kedua orang tua. Salah satu, kita bisa mengambil suri tauladan bagaimana Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Beliau merupakan salah satu wanita yang begitu mulia akhlaknya, begitu indah perangainya, begitu mulia ajarannya, begitu sempurna mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Ada salah satu kisah yang tentunya belum kita ketahui bersama, bahwa ibunda Sayyidah Asma itu merupakan orang yang tidak beriman. Akan tetapi, walaupun ibunda Sayyidah Asma tidak beriman kepada Allah, Sayyidah Asma sebagai anaknya, beliau senantiasa bagaimana caranya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, termasuk ibunya yang
tidak beriman kepada Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesimpulannya, yang pertama, bahwa jikalau kita masih hidup, maka apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi tadi, kita harus bisa memiliki pandangan yang bisa menyenangkan kepada mereka. Jangan sekali-kali ketika orang tua kita hidup, kita senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hatinya. Kita sudah tahu bahwa ridho Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murka Allah adalah murkanya orang tua. Anak yang masuk neraka itu tergantung bagaimana dia berbakti kepada orang tua. Anak yang masuk ke surga tergantung bagaimana dia berbakti kepadanya. Dan rizki yang kita miliki itu tergantung bagaimana kita bisa melakukan berbakti kita kepada kedua orang tua kita. Yang paling penting, ada 2 poin yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, tadi ketika kedua orang tua kita masih hidup, maka lakukanlah amal-amal sebagaimana bisa menyenangkan hati kedua orang tua kita. Idkhulus surur. Karena amal yang paling utama adalah untuk menyenangkan kedua hati orang tua kita. Yang kedua, jikalau kedua orang tua kita sudah tiada, maka masih ada ruang untuk kita melakukan amal kebaikannya. Kita memberikan doa kepadanya, bersedekah atas namanya, menjaga nama baik orang tua yang sudah tiada meninggalkan kita, dan masih banyak amal-amal yang bisa dilakukan untuk memberikan syafaat kita kepada kedua orang tua kita yang sudah tiada. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menjadi anak yang benar-benar anak yang soleh dan soleha. Ada salah satu hadis sebagai penutup pada materi ini yang dikutip oleh Syekh Nawawi di dalam kitab Nasoil Hibad. Beliau memberikan suri tauladan yang diambil oleh maqalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? Kun hindallah khairun nasi, jadilah manusia terbaik di sisi Allah. Wa kun hindan nafsi syarrun nafsi, dan jadilah manusia yang hina terhadap diri sendiri. Wa kun hindan nasi rajulan nasi, dan jadilah manusia yang rendah diri di hadapan kumpulan orang banyak. Dan mudah-mudahan kita semua memberikan kontribusi terbaik untuk kedua orang tua kita. Kita senantiasa menjaga kemuliaan orang tua kita. Semoga Allah senantiasa memberikan ruang terbaik kepada kita untuk istiqomah menjalankan kebaktian kita kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh soleha, baik dunia maupun akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.